Selain kapal selam yang dibutuhkan TNI Angkatan Laut saat ini, sebagaimana kami bahas dalam video sebelumnya, ada juga fregat yang sudah fardu ain alias wajib dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Ini karena kapal jenis fregat yang benar-benar baru yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut hanya 2 unit, yakni KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai. Jawabannya sudah bisa ditebak, kapal itu belum cukup bagi Indonesia karena jenis PKR buatan Belanda itu masih dianggap kalah jauh ketimbang fregat standar NATO seperti Formidable Class milik Singapura buatan Prancis. Dalam rencana MEF atau Minimum Essential Force Jilid 2, kontrak pengadaan kapal jenis fregat ini jatuh kepada Iver Huitfeldt Class sebanyak 2 unit. Menurut beberapa sumber dari media yang kami kutip, kontrak pengadaan 2 unit Iver Huitfeldt Class sudah ditandatangani antara negara Denmark dan Indonesia. Namun kami belum mengonfirmasi lebih jauh sampai mana prosesnya, karena Satuan Intel Admin masih belum mendapat informasi akan hal itu. Apabila sudah ada informasi terkait kontrak Iver, maka admin akan segera informasikan ke kalian. Kembali ke topik pembahasan, dalam MEF atau Minimum Essential Force Jilid 3, rencana pengadaan fregat bagi TNI Angkatan Laut sangatlah menarik untuk diperhatikan. Didasarkan konflik Laut Cina Selatan yang semakin memanas, maka secara langsung dan terbuka membuka kesadaran para pemangku kebijakan akan pentingnya pengadaan alutsista yang berkualitas, tidak hanya murah saja dan tidak berkualitas, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh kaum mendang-mending. Pilihan bagi Indonesia akan kapal fregat yang berkualitas, baik dari segi performa dan segi persenjataan sebenarnya sangatlah banyak. Mulai dari menambah fregat rasa destroyer, Iver Huitfeldt Class dari Denmark, Formidable Class atau Gowin Class dari Prancis, Vicentieri Class dari Italia, hingga FM-30 dari negara Jepang. Entah apa yang membuat pemerintah Indonesia terkesan lama dan biasa-biasa saja dalam merespon konflik Laut Cina Selatan dari segi militer. Padahal semua sadar Indonesia butuh peningkatan secara signifikan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Tersedianya berbagai macam pilihan tentu seharusnya mempermudah pemerintah Indonesia untuk segera mengakuisisi fregat berat untuk TNI Angkatan Laut. Jangan sampai skenario buruk yakni perang sudah pecah, baru bingung cari-cari alutsista. Memang betul, perang tidak melulu soal alutsista. Yang prioritas adalah kemampuan personel prajuritnya. Tentu slogan di atas sangat betul apabila kita perang pakai bambu runcing. Namun di zaman sekarang, prajurit hebat tanpa disertai kualitas alutsista dan persenjataan yang mumpuni, ya habislah prajurit hebat kita sama rudal, misil, dongfeng, roket dan sebagainya. Jangan sampai peringatan admin keluar. Belum perang prajurit sudah berguguran karena alutsista yang kurang memadai. Nah, bagaimana menurut kalian? Sekali lagi admin cuma bisa berdoa dan mengajak para pengamat militer sekalian untuk sama-sama tidak patah semangat menanti alutsista baru untuk TNI. Semoga bisa dapat alutsista yang berkualitas dan dapat memberikan efek deterrent bagi negara yang ingin nakal dengan kita. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.